The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Wah, ini ada kapal yang terhempas karena ada gelombang yang besar. Wah, pasti semuanya panik ini. Tuh, sampai ada yang langsung masuk ke air padahal mereka loh tidak bisa berenang. Kasihan. Oh, halo adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kayanti lagi baca koran. Pasti semuanya sehat-sehat dan hebat-hebat kan? Sudah siap ibadah untuk hari ini? Yuk, kita sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini. Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beri kami sukacita, beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti ibadah hari ini dan kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, kami siap beribadah. Yang siap beribadah katakan, amin. Adik-adik, beritanya tinggal sedikit lagi nih. Kayanti lanjutkan baca koran dulu sebentar ya. Sebentar aja. Tunggu dulu sebentar ya. Much later. Hai Lili, ini Kayanti di sini. Kayanti lagi baca koran. Ada apa kok sampai panik begitu? Kak, ini Kak, tadi Lala numpahin saus di taplak bunga-bunga kesukaan Kakak. Aduh, gimana ini? Oh begitu, nggak usah panik. Rendam aja taplaknya dengan deterjen. Gitu ya Kak? Hah, syukurlah. Kami takut taplaknya jadi rusak. Kalau gitu Lili sama Lala mau merendam taplaknya dulu ya. Oke. Bye. Bye. Adik-adik, Kayanti sudah selesai nih baca korannya. Bagaimana kalau kita memuji Tuhan dulu? Siap ya? Let's go! Ikutin gerakan Kayanti ya adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wah, senangnya sudah memuji Tuhan bersama dengan adik-adik. Semua adik-adik hebat dalam memuji Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang sekali ngelihat adik-adik memuji Tuhan. Tadi adik-adik, kakak itu baca berita di koran tentang kapal yang terhempas kena gelombang yang sangat tinggi, angin yang sangat besar. Kak Yanti jadi ingat nih, di Alkitab itu ada satu cerita tentang kapal yang terhempas oleh karena angin badai. Mau dengar ceritanya? Kita pindah ke ruang baca dulu ya. Adik-adik sudah siap dengarkan firman hari ini? Nah, cerita Alkitab hari ini bisa adik-adik baca di Kisah Para Rasul 27. Judulnya adalah Paulus berlayar ke Roma. Saat itu, Paulus akan melanjutkan persidangannya menghadap Kaisar. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain harus berangkat ke Italia. Mereka diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Lalu mereka berlayar naik sebuah kapal dari Adramitium. Mereka singgah di Sidon, lalu di situ menyusuri pantai Siprus karena ada angin sakal. Setelah sampai di Mira, di daerah Likia, mereka dipindahkan ke kapal lain yang berasal dari Alexandria. Dan kemudian mereka melanjutkan berlayar ke Italia. Ternyata pelayaran mereka ini tidak berjalan dengan lancar adik-adik. Karena akan ada badai angin yang besar dan Paulus pun sudah memperingatkan mereka bahwa nanti akan ada kerugian besar dan kesukaran yang akan dialami selama berlayar. Bukan hanya terhadap muatan maupun kapalnya, tapi juga pada para penumpangnya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Benar apa yang dikatakan Paulus. Ternyata tidak berapa lama kemudian turunlah angin badai yang besar yang disebut dengan angin timur laut. Kapal mereka terombang-ambing dan hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Karena sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Wah, selama beberapa hari mereka digoncangkan oleh angin badai, diombang-ambingkan oleh angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Akhirnya mereka putus harapan dan tidak merasa bahwa mereka akan dapat menyelamatkan diri. Karena sudah beberapa lamanya mereka tidak makan. Maka berdirilah Paulus menenangkan mereka. Katanya, "Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertapah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Paulus menyuruh semua orang untuk tetap berada di kapal supaya mereka tetap selamat. Lalu, pada saat hari sudah menjelang siang, sudah mulai terang, Paulus pun menyuruh semua orang untuk makan. Karena mereka sudah tidak makan selama 14 hari. Karena sudah ketakutan dan panik adik-adik. Paulus pun mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka.
memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati 276 orang di kapal itu, lalu mereka pun makan. Ternyata kemudian kapal mereka menabrak busung pasir, lalu kandas dan menjadi hancur karena gelombang yang hebat. Perwira yang bernama Julius memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan yang lain menyusul dengan memakai papan dan pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Akhirnya semua orang dapat diselamatkan karena mereka mendengarkan perkataan Tuhan melalui Paulus. Wow, pasti keadaannya sangat menegangkan. Pasti semuanya takut dan panik adik-adik ya. Tapi bagaimana bisa ya Paulus tetap tenang dan bahkan menenangkan hati orang lain? Ada dua hal yang membuat Paulus tetap tenang dan bahkan menenangkan orang lain. Yang pertama, Paulus percaya kepada Tuhan. Paulus adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Paulus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, akan melakukan yang terbaik untuk Paulus. Dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Seperti yang dikatakan di Mazmur 138 ayat 8. Adik-adik mungkin bisa membuka Alkitabnya atau nanti kakak juga bantu baca. Ayatnya di Mazmur 138 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Yang kedua, Paulus peduli terhadap orang lain. Meskipun waktu itu Paulus adalah tahanan, tetapi Paulus tetap memikirkan kepentingan dan keselamatan dari perwira dan semua pengawal yang mengawal para tahanan yang ada di kapal itu. Dan dengan perbuatan Paulus ini, semua penumpang kapal menjadi selamat. Dan yang penting nih, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus, mereka semua bisa melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh Paulus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang setia. Paulus mempunyai hati yang kuat karena Paulus merasa aman dalam penyertaan Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Paulus juga bisa menguatkan hati para orang lain di sekitarnya. Kita sama-sama hafalkan ayat hafalan hari ini ya adik-adik. Ada di Filipi 4 ayat 5a. Bunyinya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kita ulangi sama-sama ya. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Adik-adik hebat-hebat semua, luar biasa. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan seperti Paulus? Angkat tangannya. Oh, Kak Yanti juga mau. Kak Yanti juga mau dipakai Tuhan seperti Paulus. Ya, yuk kita sama-sama katakan, aku mau berdampak bagi orang lain. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku mau berdampak bagi orang lain. Kita katakan sekali lagi. Aku mau berdampak bagi orang lain. Yeay! Wow, Tuhan Yesus pasti senang sekali nih melihat adik-adik yang pintar-pintar dan luar biasa. Karena itu kita mau buat Tuhan Yesus lebih senang lagi dengan kita mau memuji Tuhan lagi. Let's go! Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau
Yuk, kita sekali lagi katakan, aku mau berdampak bagi orang lain. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku mau berdampak bagi orang lain. Ya, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Harusnya Kak Yanti masih pingin ibadah dengan adik-adik. Tapi nggak usah sedih, kita masih ada ibadah-ibadah di minggu-minggu berikutnya. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya. Yuk, kita sebelum akhiri ibadah hari ini, kita mau doa bersama-sama. Semua tutup mata, lipat tangan, Kak Yanti akan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah kami bisa mengerti isi hati-Mu dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Mulai sekarang, kami mau menjadi anak-anak yang berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kalian mulai sekarang sampai selamanya. Kalian akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberkati bangsa-bangsa, menjadi teladan dimanapun kalian berada. Dalam nama Yesus yang menerima berkat ini katakan, amin. Kak, sini dong lihat taplaknya. Ya, Kak Yanti udah dipanggil nih. Kak Yanti cabut dulu ya. See you, sampai ketemu minggu depan. God bless you.